NIM 201212995558. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Dengan mengambil tema 1. Indahnya kebersamaan, subtema 1. Keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran kedua pada kelas 4 di SD Negeri 2 Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon saran dan masukannya agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah sehat. iya. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru ingin mengecek kehadiran anak-anak semua. Dazio, Mbak Novi, Gilang, Askia, Zaki, Rifat, Tika, Yusuf, dan masih tunggu ya yang lainnya. Mbak Novi itu Dinda dulu. Oh, oke. Nah, selanjutnya Bu Guru tadi sudah mengirimkan Google Form untuk presensi hari ini. Nanti tolong diisi nggih. Dan selanjutnya sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk berdoa dan menyanyikan lagu, tolong dipimpin oleh Mas Yaki. Nah, silahkan Mas Yaki berdoa dulu ya. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yes, sudah selesai. Silahkan dilanjutkan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Yaki. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mas Yaki. Nah, untuk selanjutnya, kemarin kita kan sudah belajar mengenai bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf ada gagasan pokok dan pendukungnya. Nanti kita akan mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai beragam tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah,
Diharapkan nanti setelah mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak dapat membedakan antara gagasan dan pokok dan pendukung dalam suatu bacaan dengan baik. Kemudian setelah itu nanti kita juga belajar mengenai keragaman tarian daerah yang ada di Indonesia. Apa saja akan kita pelajari itu. Diharapkan nanti dengan mempelajari itu anak-anak dapat mensyukuri dan bangga dengan keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya silakan perhatikan layar. Tolong perhatikan di layar. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, pembelajaran 2. Diharapkan nanti anak-anak mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan tepat. Kemudian yang kedua, mampu mempolakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Nah, anak-anak sekarang silahkan perhatikan gambar di layar. Ada 3 gambar. Gambar apa saja itu? Gambar tari. Ya, gambar tarian, betul. Ini adalah tarian yang ada di Indonesia. Tariannya berbeda-beda, ya. Coba, adakah yang tahu untuk nomor 1? Gambar tari apa itu? Tari reog. Oh, ya, betul, tari reog. Betul, Mbak. Nomor 2. Tari piring. Tari piring. Jaki? Tari piring. Tari piring. Nah, betulkah ini tari piring? Untuk yang lain tolong dijawab. Tari piring. Oke, tali piring. Ada sekelompok orang sedang menari dan memegang piring, ya. Nah, untuk yang ketiga, tari apa? Tari angguk. Tari angguk. Tari angguk. Ya, betul. Nah, tari-tarian tersebut berasal dari beberapa daerah yang berbeda. Untuk nomor 1, tari reog. Adakah yang tahu dari mana asalnya? Jawa Timur. Ya, benar. Jawa Timur. Kemudian untuk nomor 2, tari piring tadi berasal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dan yang ketiga, tari angguk yang sering kalian lihat. Dari mana ini? Kulon Progo. Ya, Kulon Progo. Dari daerah kita, ya. Nah, Kulon Progo termasuk provinsi mana? DIY. Betul, Mbak. Bagus, DIY, ya. Nah, itu merupakan beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman dalam bentuk tarian tradisional. Untuk selanjutnya, silahkan perhatikan paragraf berikut ini mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selain kalian membaca dalam layar, akan Ibu bacakan, ya. Sebagai salah satu dari jenis budaya kita, mari kita belajar beberapa macam tarian yang berasal dari berbagai daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tariannya masing-masing. Nah, setelah kalian baca dan kalian dengar, coba dihitung ada berapa kalimat dalam paragraf tersebut. Bu Guru ingin tanya pada Tika, tolong sebutkan ada berapa kalimat? 5, Bu. Sekarang Bu Guru tanya yang lain. Zio, coba kamu baca ada berapa kalimat? Betulkah 5? 5. Coba kita hitung sama-sama. Kalimat pertama. Sebagai salah satu dari jenis budaya kita, mari kita belajar beberapa macam tarian yang berasal dari berbagai daerah. Sedangkan sekarang kalimat kedua. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tariannya masing-masing. Kalimat ketiga, hal ini merupakan salah satu kekayaan bangsa berupa seni budaya yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Keempat,
Salah satu bentuknya adalah dengan mengetahui nama suatu tarian dari berbagai daerah serta selalu ingin mempelajarinya. Nah, berarti ada berapa kalimat tadi? 4. Ya, benar, yang benar 4 ya, ada 4 kalimat. Nah, dari berbagai kalimat tersebut silakan dicari ide pokok atau inti pembicaraan dari paragraf tersebut apa. Ada yang bisa menjawab? Betulkah yang dijawab Mbak Dinda? Zaki, betul? Ide pokoknya beberapa macam tarian yang berasal dari berbagai daerah. Nah, ada yang menjawab lain? Tika, betul jawabanmu itu? Betul. Oh ya. Anak-anak, jadi untuk ide pokok atau inti permasalahan dari paragraf tersebut yaitu beberapa macam tarian yang berasal dari berbagai daerah. Sekarang selanjutnya, silahkan dicari untuk gagasan pendukungnya atau gagasan tambahan dalam paragraf tersebut. Apa saja? Kita sebutkan ada berapa. Gagasan pendukung itu ide pendukung atau tambahan yang menjelaskan dari ide pokok atau gagasan pokoknya. Sudah ada yang ketemu? Ciri khas karya. Nah, sekarang tolong sebutkan Tika. 3. Apa saja? Ada 3 apa saja? Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tarian masing-masing. Hal ini merupakan salah satu kekayaan bangsa berupa seni budaya yang perlu kita jaga dan lestarikan. Salah satu bentuknya adalah dengan mengetahui nama suatu tarian dari berbagai daerah serta selalu ingin mempelajarinya. Ya, bagus Mbak. Nah, sekarang Askia, betulkah apa yang dikatakan oleh Tika? Iya, Bu. Ya, sama Mas Yo. Apa jawabanmu? Betul, Bu. Betul, ya. Jadi, gagasan pendukung atau gagasan tambahan dalam paragraf tersebut betul ya, seperti yang dijawab oleh Mbak Tika, bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tariannya masing-masing. Hal ini merupakan salah satu kekayaan bangsa berupa seni budaya yang perlu kita jaga dan lestarikan. Salah satu bentuknya adalah dengan mengetahui nama suatu tarian dari berbagai daerah serta selalu ingin mempelajarinya. Nah, dalam suatu paragraf itu pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut sebagai kalimat utama. Kemudian, kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut sebagai kalimat penjelas. Kemudian, dalam suatu bacaan pasti terdiri dari beberapa paragraf. Bisa 1 paragraf, 2, 3, 4, atau lebih. Nah, dalam setiap paragraf pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok itu berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Biasanya terdiri dari 1 kalimat. Kemudian untuk gagasan pendukung itu berupa urean atau kalimat penjelas untuk menjelaskan gagasan pokoknya. Nah, untuk gagasan pendukung ini bisa lebih dari 1 kalimat. Kemudian Bu Guru telah mengirimkan Google Form di WAG. Silahkan dibuka. Kemudian isilah sesuai dengan petunjuk yang ada dan nanti diisikan untuk mengisi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta nanti daftar tarian-tarian daerah yang ada di Indonesia. Sekarang supaya kalian lebih paham gagasan pokok dan pendukung, bukalah buku siswamu halaman 19 anak-anak. Di situ ada bacaan berjudul Tari Piring. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah ketemu, silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai ya anak-anak membacanya.
Dalam bacaan tari piring tersebut, tolong sebutkan ada berapa paragraf? Dua. Ada berapa? Ada dua, Bu. Oh ya, betul, ada 2 paragraf. Nah, sekarang perhatikan paragraf yang pertama, yaitu tari piring berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di kota Solo. Pada awalnya, tari piring dilakukan oleh perempuan dan laki-laki untuk membawakan sesembahan kepada para dewa. Sesembahan sebagai wujud rasa syukur atas masa hasil panen yang memuaskan. Mereka menari dengan sangat lincah. Menari sambil memegang piring-piring di telapak tangannya. Terdapat 3 jenis variasi gerakan dalam seni tari piring. Ada tupe bagalui atau tupe bergelut, ada bagalombang atau bergelombang, ada akal melilik atau akal melilit. Dari paragraf pertama tersebut, silahkan dicari mana yang gagasan pokoknya. Nah, Bu Guru tunjuk ya, Mas Gilang. Tempatnya di kota Solo. Dari Sumatera Barat, tepatnya di kota Solo. Pada awalnya tari piring dilakukan oleh perempuan untuk membawakan sembahan kepada para dewa. Ada berapa, Gilang, gagasan pokoknya? 1. Kalimat yang mana? Yang pertama. Betulkah apa yang dijawab oleh Gilang? Anak-anak, Rifat, betul apakah jawaban Gilang tadi? Gagasan pokoknya di kalimat pertama. Mbak Tika, betul itu? Ya, betul. Ada jawaban yang lain? Ada yang beda? Betul, ada 2 anak-anak? 2 apa 1? 1. Terus gagasan pendukung dari paragraf pertama apa? Sekarang gantian yang jawab. Mas Rifat. Sesembahan sangat lincah. Zio, betul? Jawaban Rifat tadi? Atau beda jawabanmu? Ya, Bu. Beda apa? Perempuan dan laki-laki untuk dilakukan oleh membawakan kepada Ya, ada lagi? Atau hanya itu? sesembahan sebagai wujud sebagai wujud rasa syukur panen yang memuaskan. Sudah? Ya, bagus Mas. Mbak Dinda, jawabanmu apa? Betul apa yang dijawab oleh Zio tadi? Atau beda jawabanmu? Dinda, jawabanmu apa? Rasa atas panen yang memuaskan karena menari dengan sangat lincah. Nah, Tika, bagaimana dengan jawabanmu? Gagasan pendukungnya apa? Ya, awalnya tari piring dilakukan oleh perempuan dan laki-laki untuk membawakan sesembahan kepada para dewa. Persembahan sebagai wujud rasa syukur atas masa hasil panen yang memuaskan. Mereka menari dengan
sangat indah. Tari sambil memegang piring-piring di depan. Ada lagi? Atau hanya itu? Terdapat 3 jenis variasi gerakan dalam seni tari piring. Ada tupai bagalui atau tupai bergelut. Ada bagalombang atau bergelombang. Ada akamalilit atau akal melilit. Ya, terima kasih Mbak. Bagus ya jawabanmu. Untuk yang lain, adakah yang berbeda jawabannya dengan Tika atau Gilang tadi? Kalau tidak, kita lanjutkan untuk paragraf yang kedua. Paragraf kedua silahkan dibaca. Bu Guru tunjuk untuk membacanya. Atau mungkin ada yang sukarela mau membaca, Bu Guru persilahkan. Saya, Bu. Saya, siapa? Mas Gilang? Tarian ini mengalami pergeseran arti. Tari piring tidak lagi untuk menyembah dewa. Piring ditampilkan Terima kasih Mas Gilang. Nah, dari paragraf kedua tadi, manakah yang merupakan gagasan pokoknya? Gagasan pokok yang terdapat pada kalimat utamanya. tari piring tidak lagi untuk menyembah dewa. Yang mana? Arti. Mas Gilang? Gagasan pokoknya yang mana? Tari piring tidak lagi untuk menyembah dewa, tapi tari Betul Mbak Tika? Jawabanmu sama apa beda? Beda yang mana? Tari piring tidak lagi untuk menyembah dewa. Ada jawaban yang lain? Saya, Bu. Ya. Apa jawabanmu? Tari piring, tarian ini mengalami pergeseran Arti. Nah, ada yang sama dengan ini? Tarian ini mengalami pergeseran arti. Ingat-ingat ya, gagasan pokok itu adalah inti dari paragraf. Yang diceritakan di situ intinya apa? Silahkan dicermati. Zio, jawabanmu apa Zio? mengalami Ya, itu ya. Terima kasih. Bagus sekali anak-anak jawaban kalian. Dan tolong dicermati, untuk gagasan pokok adalah inti dari suatu paragraf. Terus gagasan pendukungnya, silahkan dicari gagasan pendukung dalam paragraf tersebut apa saja. Rifat? ini mengalami pergeseran arti piring tidak Askia, jawabanmu sama dengan Rifat tidak? ini mengalami pergeseran arti tidak lagi untuk dewa. Ya. Yang Bu Guru tanyakan gagasan pendukungnya dari paragraf kedua. Dicermati lagi ya untuk paragraf kedua. Gagasan pokok adalah inti dari paragraf itu menceritakan tentang apa. Kemudian gagasan pendukungnya atau gagasan penjelasnya adalah kalimat yang menerangkan dari gagasan pokok atau menguraikan, menjelaskan dari gagasan pokok tersebut. Nah, gagasan pendukung dari paragraf kedua itu apa saja ya? Untuk Tika, jawabanmu apa? Tari piring ditampilkan dalam acara hajatan. Tari piring sangat terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia. Tarian ini sudah pernah dipentaskan di luar Sumatera Barat, kota besar seperti Jakarta, Medan.
Atau ada yang lain jawabannya dengan Tika? Sama. Oh ya, sama. Nah, selanjutnya jika sudah kalian pahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, silahkan tulislah masing-masing dari setiap paragraf gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari kedua paragraf tadi seperti yang ada di buku siswa ya, di halaman 20 yang seperti ini tabel ditulis di buku tulis. Ada pertanyaan anak-anak? Siapa yang belum jelas? Kalau sudah, silahkan dikerjakan. Bu Guru beri waktu 6 menit dari sekarang. Kan tadi sudah kita bahas, kita diskusikan bersama-sama gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragrafnya. Sekarang silahkan kamu buat daftar, kamu polakan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada setiap paragraf tadi. Ada yang belum jelas? Silakan, jika ada yang belum jelas, silakan bertanya. Sudah jelas anak-anak? Ya. Sudah selesai? Sudah ya anak-anak? Pas presentasi nanti tolong dibacakan. Terus kita lanjutkan. Dalam bacaan tadi kita belajar mengenai keragaman dari tarian daerah yang ada di Indonesia. Tadi sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam tari piring. Tari piring tadi berasal dari Solok, Sumatera Barat. Nah, di sini kita akan mempelajari lagi tarian dari daerah yang lain. Tolong perhatikan video berikut ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan menyaksikan keragaman tarian di Indonesia. Tari Saman dari Aceh Darussalam, Tari Sewdati dari Nangro Aceh Darussalam juga, Tari Zapin dari Riau, Tari Tandak dari Kepulauan Riau, Tari Tortor dari Sumatera Utara, dari Sumatera Utara, Tari Selamat Datang dari Papua Barat, dan Tari Yusman dari Papua. Demikian anak-anak video tentang keragaman tari daerah di Indonesia. Nah, semoga nanti dapat menambah pengetahuan dan dapat melestarikan tarian daerah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dari tarian tadi, adakah tarian yang kalian kenal atau kalian tahu, pernah kalian lihat? Ada anak-anak? Mas Yusuf? Ada Bu, tari kecak. Tari kecak. Tari kecak. Ya. Halo Mbak Tika. Tari apa yang sudah kamu ketahui? Tari serimpi. Tari serimpi. Ada yang lain? Mbak Askia? Tari saman. Oh, tari saman. Oh, beda lagi ya, Mbak. Tari saman tadi masih ingat dari mana asalnya? Ya. Mas Gilang, tari apa yang kamu lihat atau kamu ketahui? Oh, tari jaipong. Ya, anak-anak kalian pernah lihat dan mengetahui ya dari berbagai macam tarian tadi yang berbeda-beda ya. Ada tari saman, tari kecak, ada tari jaipong, kemudian ada tari serimpi. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tarian berikut ini, perhatikan dengan baik-baik. Nanti kamu sebutkan nama tariannya apa dan berasal dari daerah mana. Untuk yang pertama, tari apa ini? Tari
piring. Tari piring. Oh ya, betul. Ada yang lain jawabannya? Betulkah ini tari piring? Gilang? Tari topeng. Askia? Betul ini tari piring, tari yang pertama? Tari. Oh ya. Betul ya, ini jawabanmu benar. Ini tari piring. Nah, asalnya dari mana? Sumatera Barat. Oh iya, benar, bagus Mbak, Mas. Sumatera Barat. Nah, di Indonesia mempunyai keragaman budaya. Salah satunya keragaman berupa tarian daerah. Nah, ini wajib kita syukuri dan kita bangga akan keanekaragaman yang ada. Nah, kekeragaman ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita banggakan, nggih. Dan kita harus syukuri karena dianugerahi dengan keanekaragaman budaya. Nah, sekarang buatlah daftar nama tarian daerah beserta asal daerahnya yang kamu ketahui. Kamu juga boleh mencari dari berbagai sumber nama tarian daerah dan asal daerahnya. Contoh nomor 1. Nama tarian Tari Serimpi, kemudian asal daerahnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Silahkan ditulis nomor 2, 3, 4, 5, 6 dalam bentuk tabel. Sudah paham belum? Siapa yang sudah selesai? Saya sudah. Oh, nggih, terima kasih. Nah, jika sudah selesai, sekarang tolong presentasikan. Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung bacaan tari piring. Kemudian nanti yang kedua, daftar nama tarian daerah beserta daerah asalnya. Siapa yang mau lebih dulu untuk membacakan hasil kerjamu? Saya Zio. Oh ya, Gagasan pokok paragraf. tari piring berasal dari darat. Gagasan pendukungnya? Pembawaan persembahan kepada desa. Ya, sekarang paragraf kedua. Gagasan pokok tarian gagasan pendukung tarian piring tari piring tidak lagi mbah dewa penanda tari diangkat dalam acara kegiatan. Oh, nggih. Sekarang selanjutnya daftar nama tarian daerah dan asalnya. Tari dari asal. Ya, betul, Mas. Dua kari kedak dari Bali. Ya. Tari Barat. Empat tari dari Jawa. Tari dari Sumatera Utara. Oke. Tari dari Jakarta. Ya, terima kasih, Mas. Bagus, nggih. Hebat, Mas. Sudah bisa tadi ya mendaftar nama-nama tarian daerah dan daerah asalnya dengan benar. Nah, betul ya yang disampaikan oleh Mas Yo tadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tari piring, baik dari paragraf pertama maupun paragraf kedua.
Kemudian dari nama-nama tarian daerah dan asalnya. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan ini tadi, yaitu yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Nah, kalimat yang berisi gagasan pokok disebut kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung adalah pikiran tambahan atau pikiran penjelas dari gagasan pokok. Nah, kalimat yang berisi tentang gagasan pendukung disebut sebagai kalimat penjelas. Dalam suatu paragraf itu biasanya ada satu gagasan pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, untuk gagasan pokok sendiri atau kalimat utamanya bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Untuk kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut sebagai paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf disebut sebagai paragraf induktif. Kemudian dalam paragraf, jika kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf, maka disebut sebagai paragraf campuran. Demikian anak-anak materi yang telah kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya, Bu Guru kirimi link untuk evaluasi penilaian. Tolong nanti dikerjakan nggih di Google Form. Nah, anak-anak, Bu Guru yang bertanya, untuk materi hari ini, apa kalian sudah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah, alhamdulillah. Mungkin ada materi yang belum kalian pahami? Tidak. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian? Ya, alhamdulillah. Nah, besok pada pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tema selanjutnya untuk pembelajaran yang ketiga tentang keragaman budaya yang lain. Nah, untuk selanjutnya sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran pada pagi ini, marilah kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul terlebih dahulu. Oke. Tolong dipimpin oleh Mbak Askia, tolong dipimpin untuk menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul nggih. Satu, dua. Ya. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang sekani dadi sak latar, wakul glimpang sekani dadi sak latar. Ya, terima kasih Mbak Askia. Terus tolong dipimpin untuk diakhiri dengan doa ya. Ya, terima kasih Mbak Askia. Terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru ucapkan terima kasih untuk anak-anak sekalian kerjasama orang tua dalam pembelajaran hari ini, dan Bu Guru mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada pembelajaran hari ini ya. Untuk akhirnya Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.